Jadi kali ini gue mau bahas sepatu-sepatu apa aja yang recommend atau yang biasa digunakan sama anchor-anchor. Yang gue rekomendasiin buat kalian para anchor itu adalah halo bro, kembali lagi sama gue Andi di channel YouTube Sportways. Oke, jadi kali ini gue mau bahas sepatu-sepatu apa aja yang recommend atau yang biasa digunakan sama anchor-anchor. Nanti gue kasih tahu beberapa sepatu yang gue sarankan atau gue rekomendasi buat kalian yang berposisi sebagai anchor. Jadi langsung aja cekidot. Tapi sebelum mulai atau sebelum kita pencarian sepatu-sepatu apa aja, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yang gue rekomendasiin buat kalian para anchor itu adalah spek Galactica yang elite ya. Kenapa pemilihan gue sama si spek Galactica yang elite ini? Kenapa? Karena memang tinggi, udah gitu bawahnya lebar, jadi nyaman banget buat dipakai. Anchor emang kan nggak banyak gerakannya, cuma passing, udah gitu move, udah gitu intercept dan lain sebagainya. Jadi pemilihan sepatu ini cocok banget. Udah gitu juga talinya agak di samping, nggak terlalu di tengah, jadi buat passing nggak mengganggu. Terus uppernya itu ada teksturnya gitu, jadi buat meredam bola-bola yang kenceng atau bola-bola tinggi yang harus dikontrol. Jadi sepatu ini gue rekomendasiin buat kalian. Nah, untuk Galactica sendiri harganya di 585. Jadi cukup worth it lah, 585. Kalian sudah bisa mendapatkan sepatu dengan ya inovasi atau teknologinya juga udah maksimal dengan low cut-nya. Jadi itu aja untuk sepatu spek Galactica-nya gitu. Nah, kalau tadi udah ada dari lokalan yang pertama, nah yang kedua Ortus Invicta. Nah, ini baru. Kenapa pemilihannya sama Invicta ini? Ya sama, masih sama. Pasti berdasarkan outsole yang sedikit memang lebih lebar dibanding sepatu-sepatu yang lain, dan bahan suede ini nyaman banget dipakai sama anchor, karena kan anchor biasanya mainnya agak lama karena dia yang mengatur tempo pertandingan. Segi materialnya juga bersama, lidahnya udah nggak ada lidah tapi dia pakai low cut banget, udah gitu tinggi. Nah, ini penting banget. Kenapa tinggi? Karena dia buat mengontrol bola tuh enak banget kalau sepatunya agak tinggi, nggak ceper-ceper. Tapi sepanjang kalian nyaman gunain sepatu ceper, posisi anchor nggak jadi masalah. Cuman buat kedepannya kalau bisa pakainya yang lebih tinggi. Nah, untuk harganya sendiri 465, murah kan? 465 kalian bisa sudah mendapatkan sepatu yang gue bisa bilang komplit banget nih. Oke, lanjut berikutnya. Kalau tadi sudah ada dua brand lokal, ke berikutnya adalah Nike. Nah, Nike gue punya Nike Tiempo. Wah, ini udah bukan hal yang gimana-gimana, karena memang sepatu ini gue rekomendasiin banget dari dulu. Beberapa pemain anchor menggunakan sepatu Tiempo ini. Gue pilih ya karena memang nyaman. Udah gitu ada bahan di sini kayak bahan mesh juga yang buat kalian jauh lebih nyaman. Nah, oke, Tiempo ini dibanderol dengan harga 800.000 atau 799 gitu. Tinggal balik lagi ke kalian seleranya seperti apa. Sepatu brand luar yang berikutnya adalah Adidas. Nah, Adidas pemilihannya jatuh kepada tara, ini dia sepatu Adidas Copa. Nah, ini titik 3. Nah, kalau yang tadi Nike-nya juga Tiempo-nya Tiempo Academy, jadi bukan yang paling tingginya tapi agak di bawahnya, cuman nggak jadi masalah, yang pastinya tetap kualitas. Biasanya pemilihan sepatu anchor merek brand luar itu sama halnya kayak pemilihan sepatu buat gelandang. Bisa Tiempo kan dipakai gelandang. Nah, Adidas juga Copa biasanya dipakai sama gelandang-gelandang yang ada di seluruh dunia. Kenapa? Karena gelandang tuh biasanya passingnya di atas rata-rata. Dia butuh sepatu yang nyaman buat bergerak, buat passing. Kenapa? Karena bahan atasnya bahan upper kulit, kemudian bahan dalamannya ini bahan mesh. Jadi dia nyaman secara dipakai sepatu, nggak panas. Bahan depannya tuh kulit, jadi ngikutin bentuk si kaki. Terus udah gitu ya, yang alasan berikutnya adalah ya pastinya bawahnya lebih lebar dan ini sepatunya tinggi. Nah, cuman gue menyayangkan si Adidas ini pakai rubbernya sampai ke sini. Jadi pylonnya atau misalnya adanya di tengah buat ngejaga kaki yang lembutnya agar nggak terlalu sakit mungkin. Dan ini bandrol harganya adalah 789 atau sekitar 790 atau 800 ribuan lah gitu. Oke, yang berikutnya nggak lengkap kalau bahas Adidas tanpa bahas Puma. Cia. Oke, yang Puma, ya sepatu yang gue pilih Puma adalah ini dia. Tap Puma One. Nah, ini Puma One yang terbaru, sama yang ini. Ada beberapa warna juga, ada hitam, ada kuning. Pilihan gua ke Puma, kenapa? Karena masih tetap outsole bawah yang lebar dan juga tinggi. Nah, ini dia. Ini ada pylonnya nih, jadi empuk buat kalian pakai. Kedua adalah penggunaan bahan kulit pada uppernya. Nah, ini membuat salah satu jadi alasan juga kenapa kulit, karena nyaman. Yang tadi gue bilang nyaman. Dan sepatunya ini enak karena memang sudah si lidahnya diganti sama karet.
gitu. Jadi buat kalian nggak takut buat akselerasi ataupun intercept dan lain sebagainya. Memang sepatunya agak berat sih yang pastinya, cuman dari segi tampilan paling beda di antara semua sepatu-sepatu gitu. Untuk harganya sendiri Puma One ini memang beda juga sih, harganya 1.039.000, sekitar 1.050.000-an lah. Jadi kalian butuh kocek yang lebih dalam buat beli sepatu ini. Cuman yang pasti kalau udah sepatu ini dipakai biasanya udah nyaman aja sih gitu. Brand berikutnya adalah Munich. Nah, Munich nih baru-baru ini memang lagi gencar-gencarnya giatin futsalnya lagi, baru-baru rebound dia, baru-baru bangun lagi dari tidurnya. Dan dia ngambil brand ambassador juga, posisinya Anchor. Jadi sepatu yang digunakan adalah ini dia yang terbarunya dari dia, Prisma. Ini bakal jadi banyak pilihan. Kenapa? Karena secara berat dia lebih ringan dari sepatu Muni-Muni sebelumnya. Teknologinya komplit, ada heel counternya, udah gitu bahan pylonnya juga empuk, outsole-nya lebar, yang pastinya bahan lapisan di upper depan itu ada sweat, ada kulit, ada mesh. Bayangin dalam satu upper ada 3 bahan yang berbeda yang ada di depan atau yang ada di bagian pokok dari si passing. Kalau kalian pengen lihat reviewannya kayak gimana, dulu tuh gue pernah review, kalian bisa lihat di kiri atas. Ting ting ting. Nah, ini dia. Nah, bahan dalamnya dia menggunakan bahan yang seperti ventilasi atau mesh atau bahan apa ya? Lapisan yang pastinya jauh lebih empuk, jauh lebih nyaman. Jadi di bagian dalam sama di bagian luar. Ini bahan depannya juga nyaman. Jadi sepatu ini gue rekomendasiin buat kalian, posisinya Anchor. Tuh lihat, agak lebar di depannya gitu. Nah, bandrolnya adalah 1.019.000. Jauh lebih murah dari harga Puma yang 1.039.000. Nah, ini juga keluaran terbaru. Jadi Munich ini bisa jadi pilihan juga buat kalian untuk yang posisi Anchor. Oke, nah itu tadi beberapa sepatu yang gue rekomendasiin buat kalian posisi Anchor. Ada spek Galactica sama Ortus yang Invicta. Terus kemudian ada Nike Tempo, Adidas Copa, Puma One, udah gitu ada Munich yang Prisma. Nah, itu beberapa sepatu bisa gue rekomendasiin buat kalian yang berposisi sebagai Anchor dengan beberapa alasan tadi, kayak pemilihan bahan upper, udah gitu outsole yang lebar, udah gitu yang agak tinggi, udah gitu apalagi yang nyaman biasanya digunakan. Nah, beberapa sepatu itu memang udah gue lihat sih oke banget buat kalian pakai mau langsung main kenceng ataupun mau kalian pakai latihan dulu. Oke, buat kalian yang bingung gitu mau ke toko, ke Sportways tapi bingung gitu karena harus di rumah aja biar mengurangi penyebaran dari virus corona, kalian bisa langsung ke website kita www.sportways.com. Yang asiknya lagi ada pengiriman alias ongkir. Ongkir kita gratis ke seluruh Indonesia dengan masukkan kode promo di rumah aja. Nah, untuk jadwal bukanya kita jauh lebih siang, jam 10. Nah, kita tutup sampai jam 8. Nah, ini perubahan jam buka toko ini belum tahu sampai kapan. Jadi itu aja yang gue bisa informasikan. Itu aja video gue kali ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gue Andi. See ya.